Masuk di materi sistem saraf dan spesial sense ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di materi sistem saraf ya. Teman-teman sudah pelajari anatominya. Kita masuk ke histologi ya. Jadi sistem saraf itu secara umum nanti akan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita ya, menerima rangsangan baik secara internal di dalam tubuh maupun di luar tubuh lingkungan kita gitu. Kemudian nantinya akan membentuk suatu kesatuan sistem yang terorganisasi sehingga tubuh kita bisa bergerak sesuai dengan sistem-sistem saraf atau sistem impuls yang diberikan oleh saraf-saraf yang terdapat baik di central nervous system maupun di perifer ya. Jadi teman-teman tahu bahwa terbagi menjadi dua ya, ada yang sentral maupun di perifer. Nah, nanti unit yang paling penting pada sistem saraf yaitu neuron dan sel glial. Ini gambarannya ya, kalau lihat secara histologisnya, neuron seperti ini ya. Kemudian ada sel glial yang lebih kecil ya. Nanti kita akan bahas tentang ini. Astrosit, kemudian oligodendrosit, dan lain-lain. Nah, neuron secara umum terbagi menjadi 3 bagiannya. Ada badan sel. Badan sel dia paling besar di tengah ya. Kemudian memiliki banyak dendrit. Dendrit itu percabangannya pendek-pendek tapi jumlahnya banyak. Kemudian ada akson yang dia sendirian ya. Sendiri, single, tapi dia panjang. Perbedaannya, dendrit fungsinya apa? Sambil tunjuk-tunjuk ya. Nanti mana? Nyoman Dewanti. Dendrit Harap dokter. Apakah dia menerima atau mengantarkan? Menerima dokter. Ya, ingat menerima. Jadi badan sel dia pusat dari semuanya ya. Ada inti sel dan lain-lain. Kemudian dendrit fungsinya untuk menerima impuls saraf yang berasal dari luar badan sel. Sedangkan akson untuk meneruskan informasi tadi ke sel-sel sekitarnya ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Dendrit untuk menerima, sedangkan akson untuk mengantarkan impuls saraf. Ini ada gambarannya ya secara umum badan sel, kemudian ada akson dan ada dendrit yang banyak ini ya. Kemudian ini apa? Ini pelindungnya ya, myelin sheath yang terbentuk dari lipid. Kenapa dia terbentuk dari lipid? Agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Sama seperti kabel ya. Kabel itu kan dilapisi dengan ada pelindungnya ya. Fungsinya agar lebih cepat menghantarkan impuls listrik. Jadi dia itu, ini ada celah-celahnya nih, dia untuk melompat-lompat ya. Burst of Ramsey itu dia melompat. Listriknya itu, impulsnya itu dia mengalami lompatan atau loncatan atau saltatorik sifatnya ya. Meloncat-loncat supaya lebih cepat sampai ke pusat sinaps atau tempat penghantaran impuls listrik gitu ya. Nanti boleh dibaca lagi. Nah ini tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata dendrit sebagai tempat untuk menerima informasi yang berasal dari sistem saraf ya, yang lainnya. Kemudian ada akson untuk apa? Untuk mengantarkan informasi atau impuls listrik ke neuron lainnya ya. Kalau kita lihat ini ada input dan outputnya ya. Kalau inputnya itu ketika ini, jadi tadi dendrit ini ya kelihatan ya, yang banyak cabangnya ini dia menerima impuls saraf yang diantarkan ke sel body ya, lalu nanti akan diteruskan ke akson, akson nanti akan meneruskan ke sel neuron lainnya. Kalau di akson sendiri, kalau dia di nama akson, jadi kan ada membran plasmanya. Membran plasmanya disebut aksolema, sedangkan sitoplasmanya disebut aksoplasma ya. Ini cuma sebutan aja yang khas. Nah, ternyata ada klasifikasinya, ada yang multipolar, artinya dia memiliki satu akson tetapi memiliki banyak dendrit. Nah, ini yang paling banyak pada tubuh manusia ya. Sedangkan bipolar dia punya satu akson dan satu dendrit ya.
Kemudian ada unipolar, jadi dia itu unipolar atau nama lainnya pseudo unipolar. Jadi dia itu ada yang bercabang, ada yang ke perifer, ada yang ke sentral. Jadi aksonnya cuma satu tapi dia sifatnya bercabang. Ya, ada juga yang anaksonik, artinya dia tidak teratur bentuknya, ya, tidak kurang jelas bentuknya. Aksonnya dan dendritnya agak sulit dibedakan, seperti itu. Ini secara umum saja ya. Kalau teman-teman sudah belajar anatomi, ada cortex, nukleus, kemudian ada ganglion. Cortex itu seperti bagian luar ya, terdapat pada bagian luar otak ya, bagian luar otak ya, yang fungsinya untuk memproses hal-hal yang sifatnya tinggi. Contohnya proses berpikir ya, menganalisa dan lain-lain ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi di korteks, nanti akan dilanjutkan ke basal nukleus ya, nukleus yang nantinya akan dilanjutkan ke ganglia. Nah, ganglia ini nanti meneruskan dari sistem saraf pusat menuju ke sistem saraf perifer ya. Nah, sudah lewat fisiologinya kan, nanti diingat lagi ya, dibaca lagi. Nah, sinaps tadi yang tadi ada di ujung-ujung tadi ya. Nah, inilah bentukannya ya. Sinaps itu tempat-tempat perkumpulan impuls yang akan diteruskan, ditransmisikan ke sistem saraf pusat ataupun perifer ya. Ada yang aksomatik, aksodendritik, dan aksoaksonik. Jadi ini tergantung letaknya saja ya. Ada yang sinaps pada akson ya, ada yang di dendrit, dan ada yang di ada yang di somatik atau di badan sel, dan ada di akson ya. Ini berdasarkan letaknya saja. Nah, ada namanya neuroglial. Kenapa neuroglial ini perlu? Karena inilah yang membantu sistem kerja dari neuron itu. Neuron tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dibantu oleh prajuritnya yang kecil-kecil itu, yang namanya glial atau neuroglial ya. Nah, ternyata banyak jenisnya, terbagi tergantung tempatnya, ada di central nervous system sama di perifer ya. Di sentral ada yang namanya sel ependim. Ependim ini seperti bentuk apa ya? Kayak kuboid gitu ya. Jadi dia kayak lapisan dasar. Dia di dasar, kemudian ada oligodendrosit. Nah, ini yang teman-teman lihat tadi adalah mielin ya, mielin. Jadi oligodendrosit itu yang membantu proses pembentukan mielin ya. Mielin yang mengandung lipid yang membantu proses penghantaran impuls listrik. Kemudian ada astrosit yang seperti bintang ya. Nanti ini membantu pada proses blood-brain barrier. Kemudian ada mikroglia sebagai fagosit ya, yang melindungi sebagai sistem imun pada proses penghantaran impuls. Kalau ada terjadi masalah, mikroglia lah yang berperan untuk menangani kerusakan tersebut. Gitu. Berbeda dengan di perifer ya, ada satelit sel ya, satelit sel dan juga swan sel juga ini mirip, dia membentuk myelin sheath tetapi di daerah perifer. Itu aja bedanya ya. Nanti boleh dilihat lagi. Nah, ini gambarnya sama ya, ini oligodendrosit tadi. Nah, ini astrosit yang pada proses blood-brain barrier. Nah, ini ependimal ya. Lihat ini sebagai pelindung bagian bawah kayak membran ya. Kemudian ada mikroglial, dia akan muncul ketika terjadi sebagai pengawas. Apabila terjadi kerusakan, dia akan muncul dan berperan penting pada proses regenerasi atau perbaruan ketika ada terjadi cedera. Oke, ini gambarannya ya, histologisnya bisa kelihatan. Nah, ternyata dia lebih neural bodies pada daerah CNS atau central nervous system itu lebih besar dibandingkan dengan glia. Jadi glia nampak kecil-kecil saja, tapi yang badan sel ya kelihatan besar ya. Ini aksonnya panjang. Dendritnya tidak kelihatan, dikit-dikit saja ya. Swan cell tadi ya, swan cell satu sel terdapat pada PNS ya. Tadi ini ada swan cell, ini sama ya. Jadi swan cell oligodendrosit itu punya peran yang sama untuk bentuk myelin sheath. Bedanya hanya letaknya saja ya. Ada yang satu di PNS, ada satu di CNS. Gitu. Oke, masuk ke central nervous system. Kalau kita ingat lagi materi anatomi kemarin ya teman-teman, otak kita dilindungi oleh tulang dan cairan
cerebrospinal ya. Dan juga ada lapisannya, ternyata ada dura mater ya, arachnoid dan pia mater. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Di otak kita ternyata tidak memiliki jaringan ikat, makanya bentuknya seperti gel ya, dia lebih lembut. Kemudian secara umum dia terbagi menjadi dua ketika dibelah. Ternyata ada white matter dan gray matter, ada perbedaan warna. Lanjut dulu ya. Nah, ini perbedaannya ya, ada gray matter ketika dia warnanya lebih abu-abu ya. Ini dia, gray matter ya. Apa yang menyebabkan dia warnanya lebih abu-abu? Karena ternyata dia mengandung beberapa komponen penting seperti badan sel, ada dendrit dan glial sel ya. Ada 6 lapisannya. 6 lapisannya apa? Ini ada di sini ya. Nanti teman-teman baca. Jadi dia itu kenapa lebih abu-abu? Ternyata lapisannya lebih tebal ya. Lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh dibaca ya. Kemudian ada white matter ya. White matternya nih. White matter itu memiliki mengandung myelin ya. Myelin yang fungsinya untuk menghantarkan komunikasi atau proses meneruskan komunikasi yang diantarkan oleh sel neuron tadi ya, yang menyebar ke seluruh bagian korteks pada otak kita di daerah cerebrum ya. Nanti untuk proses aferen-aferennya pasti sudah dibahas pada materi faal kemarin ya, atau tadi pagi ya, tadi pagi. Oke, ini ya. Ini gambarannya aja ya. Oke, ini ada akson lebih kecil dia kelihatannya. Oke. Ini sel glial ya, ada neuropil. Masuk ke cerebellum. Cerebellum juga sama, ada lapisan gray matter sama white matternya ya. Perbedaannya apa? Ada khas di gray matter itu ada sel Purkinje ya. Sel Purkinje ini kalau kita lihat nih, dia itu seperti bintik-bintik kelihatan lebih ungu ya. Ada sel Purkinje, kemudian ada lapisan-lapisannya, ada molekuler, kemudian ada lapisan granular di bagian dalam dan di cerebralnya ya. Cuma jadi khasnya tadi perbedaan cerebrum sama cerebellum itu di lapisan gray matter. Di gray matter cerebellum terdapat sel Purkinje. Ini dia ya. Kalau kita lihat nih, Purkinje sel berada di antara pas di perbatasan lapisan molekuler dan granular. Ada blood vessels, ini menisnya ya. Ada basket cell juga ya. Basket cell itu berada pada daerah molecular layer. Nanti fungsinya untuk membantu proses penghantaran impuls juga, impuls neuron. Oke, lanjut ke spinal cord ya. Spinal cord khasnya itu berbentuk seperti huruf H ya. Kelihatannya ya bentuknya huruf H. Ada sentral kanalnya, dibedakan daerah ventral atau depan dan bagian dorsal atau posteriornya ya. Yang khas di sini bentuknya sih yang bentuk H. Mudah-mudahan nanti praktikum besok bisa lihat ya. Ada ya, paling yang penting itu sentral kanalnya itu ada sel ependym. Oke, ini gambarannya saja mirip ya kayak tadi. Gray matter, white matter ya, perbedaannya tadi neuropil. Yang penting ada misal. Oke, nanti pas praktikum dilihat ya. Nah, menis itu yang umum ya, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Oke. Siapa ya? Ibu tuh Prasetya Wibawa. Ada. Ibu tuh Prasetya Wibawa. Nanti bantuin aku ya. Aku masih rekam soalnya. Wibawa. Macet ya? Ada nggak? Apa sih pertanyaan dokternya? Belum diajukan.
Putu Prasetya Wibawa. Paling luar lapisannya. Lapisan manis paling luar apa? Kualitas yang paling luar itu spinoxat. Spinoxat. Lapisan paling luar ya kan dok ya? Ya, paling luar dari Menix apa? Durameter. Dari Menix itu Iya kan itu eksternal. Durameter. Duramater paling luar, arachnoid dan piamater. Ruang antara duramater dan arachnoid namanya? di antaranya ya dok ya? Arachnoid. Antara duramater dan arachnoid, nama ruangnya apa? Subarachnoid nggak sih? Nama ruangnya diameternya dok? Nama ruangnya ini ya, subdural ya, subdural space ya. Kemudian ruang antara arachnoid dan piamater namanya subarachnoid ya. Oke, ya nanti diingat aja ya, nanti besok kita mudah-mudahan ada nih di preparatnya ya. Ini duramater, arachnoid dan piamater. Di piamater banyak blood vessels ya, banyak pembuluh darah ya. Ini tadi ya, duramater dan arachnoid ada subdural, arachnoid dan piamater ada subarachnoid. Oke. Masuk ke peripheral ya, perifer, sistem saraf perifer. Dia ada sistem saraf, ganglia dan nerve endings ya. Di sini tadi udah dijelaskan bahwa dikelilingi fibersnya itu neuronnya dilapisi oleh sel swan ya. Kalau di CNS namanya oligodendrosit ya. Nerve fibersnya kalau kita lihat itu terbagi, ada yang termielinisasi dan tidak termielinisasi. Tentunya tergantung lokasinya ya. Biasanya kalau dia memang agar cepat mengantar listriknya pasti dia termielinisasi. Ini dia yang kecil-kecil ini, cuma memang agak sulit ya kelihatan. Ini yang penting teman-teman tahu ya. Nah ini nanti ada lapisannya lagi ya. Lanjut aja. Ya inilah gambarannya. Cukup sulit dilihat dia mati di mikroskop. Yang penting teman-teman tahu kalau dia termielinisasi tentunya lebih tebal, sedangkan yang anmielinisasi lebih tipis ya. Lanjut, nah ini tadi yang kita bahas sedikit ya, ada lapisan dari PNS ya. Ada endoneurium yang bagian dalam ya, kemudian perineurium dan epineurium. Kalau epineurium yang bagian luar kita lihat ini ya, dia terdiri dari jaringan ikat kolagen, lebih tebal karena sifatnya melindungi jaringan di dalamnya. Masuk ke perineurium, nah nanti dia lebih dia melindungi, fungsinya untuk melindungi pembuluh darah yang terdapat pada PNS itu sendiri. Masuk lagi ke endoneurium, fungsinya dia untuk melindungi akson ya dan myelin sheath-nya itu. Jadi dia terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Jadi terjadi perubahan struktur mengikuti jaringan apa yang dilindungi atau komponen apa yang dilindungi ya. Masuk ke ganglia. Ganglia itu yang ini yang pentingnya apa? Ada yang sensoris dan autonomik, itu sesuai dengan fungsinya aja sih ya. Nanti teman-teman bisa baca ya, ada yang unipolar, ada yang multipolar. Nanti bisa dilihat lagi. Ini pas praktikum sih harusnya ada ya. Oke, nah nanti kan ada teman-teman yang SP itu bahas ini ya, blood-brain barrier itu intinya dia sebagai pelindung untuk agar tidak terjadi pencampuran antara darah dan CSF atau cerebrospinal fluid ya. Jadi harus ada barriernya, pelindungnya. Anggapannya seperti ini. Kan ada sel endotel. Sel endotel itu seperti pagar. Anggaplah sel endotel itu seperti pagarnya ya, pagar yang tinggi. Kemudian ada basal membran itu untuk melindungi
sel endotel agar dia tetap kokoh berdiri sebagai pelindung. Kemudian ada tight junction, ya, ini tightnya ini merekatkan seperti gembok, ya, supaya tidak gampang cairan ataupun darah itu bertukar secara langsung. Nah, astrosit ini sebagai polisinya atau pasatpamnya memperhatikan apabila terjadi pencampuran ataukah terjadi kontaminasi. Nah, dialah yang memberi peringatan atau mengawasi, gitu ya. Jadi itu sih analoginya. Jadi jangan sampai terjadi pencampuran atau kontaminasi antara CSF dan darah ataupun komponen lainnya, seperti itu. Makanya harus ada barriernya. Oke. Choroid plexus itu dia juga terdapat pada cairan CSF, ya, di cairan cerebrospinalis. Dia itu fungsinya untuk filtrasi. Jadi dia itu ketika kapiler darah membawa ion, entah ion ataupun oksigen ataupun nutrien lainnya, nanti akan difiltrasi sebelum dimasukkan atau disalurkan ke cairan cerebrospinalis, gitu. Jadi dia adalah suatu proses, ada proses filtrasi yang terjadi sebelum dia masuk ke bercampur menjadi cairan cerebrospinalis, gitu ya. Nanti boleh dibaca lagi. Nah, ini yang sering kita lihat, ya, kita amati biasanya kasus sehari-hari. Apakah ya, pertanyaan dulu. Coba Catherine. Saraf itu bisa, kalau orang udah luka nih, sarafnya bisa sembuh kembali nggak? Terus tidak bisa, Dok. Tidak bisa, ya. Jadi ada bedanya, ya. Rata-rata kalau dia di daerah perifer, saraf perifer itu bisa saja mengalami regenerasi, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketika badan selnya masih utuh. Badan selnya masih utuh, kemudian ada ruang, ada jalur akson untuk melanjutkan regenerasinya, maka bisa terjadi regenerasi. Jadi seperti ini, ya, contohnya. Jadi masih ada yang tersisa, masih ada yang sehat. Ada kemungkinan di beberapa minggu selanjutnya dia akan mengalami regenerasi, pembaruan diri, ya. Ini seperti membentuk terowongan lagi, ya, menyambungkan dirinya agar kembali menjadi utuh. Nah, prosesnya itu bisa mencapai 3 bulanan. Contohnya kalau kita mungkin kena kalau kita kena luka, tangan kita kena luka, ya, mungkin tetap saja ada saraf-saraf perifer, ya. Kita merasakan sakit, jadi ada saraf-saraf perifer, tapi ketika dia badan selnya masih utuh, itu bisa mengalami regenerasi, ya. Jadi itu syaratnya. Kecuali kalau central nervous system itu kemungkinan tidak akan bisa pulih atau regenerasi. Kenapa? Putu meta? Ini putu meta paramacahya. Ya, kira-kira kenapa di CNS lebih sulit beregenerasi dibandingkan perifer? Karena dia pusatnya. Kenapa sistem saraf pusat itu lebih sulit beregenerasi? Karena apa tuh? Tidak Mungkin karena kalau di sistem saraf pusat itu udah langsung kena ke keseluruhannya, mungkin itu. Oke. Coba Kade Aryat Saputra. Tolong bantu aku nanti kalau aku Kira-kira kenapa? Bisa nggak kenapa CNS agak sulit beregenerasi? Iya, benar saya. Tapi dia lahir biasanya dia sekitar 20 tahun. Mungkin karena Kenapa? kehilangan kemampuan pertumbuhannya.
Karena kira-kira kenapa? Ini orang kan dokter. Ya, biasanya itu perbedaannya kalau sistem central nervous system kan dia langsung ke sentral ya. Kasus-kasus seperti stroke itu kan agak sulit dia pulih kembali ya. Stroke agak sulit pulih kembali karena ternyata dia menyerang sistem saraf pusat langsung ya. Kemudian sel neuronnya itu dia ada komponen penting yang tidak bisa mengalami regenerasi lebih lanjut. Kalau di nervus perifer ya, dia itu memiliki sel swan yang bisa beregenerasi lebih cepat ya. Itu sih bedanya sel swan-nya itu. Jadi perifer memiliki sel swan yang lebih cepat untuk mengalami regenerasi. Kalau di central nervous system juga dia kan oligodendrosit nih, cuma dia memiliki penghambat. Alasannya kira-kira kenapa? Ketika central nervous system mengalami regenerasi, seandainya nih sistem saraf pusat bisa beregenerasi terus-terusan, kira-kira kenapa? Terjadi mutasi jadinya kenapa kita bisa mengalami apa kira-kira terjadi mutasi genetik ya. Jadi makanya ada penghambat di sana, ada beberapa komponen penghambat yang nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Itu cukup tahu aja. Jadi regenerasi bisa terjadi khususnya pada sistem saraf perifer. Itu aja ya. Yang penting teman-teman tahu. Nanti kalau ditanya apakah bisa, tapi pada sistem saraf perifer dengan syarat badan sel masih utuh dan aksonnya masih ada setengah sehat nih ya, setengah sehat masih bisa dia melanjutkan ke perifernya nih, sampai utuh kembali, dan itu berlangsung sekitar 3 bulanan gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sistem special sense. Special sense kan terdiri dari mulai dari penglihatan, pendengaran atau keseimbangan, ya, penghidup, penciuman, perasa, pengecapan, ya, dan sentuhan ya. Kemudian nanti reseptor-reseptor inilah yang nanti memberikan sinyal ke sistem central nervous system, yes, central nervous system. Pertama kita masuk ke mata. Nah di mata itu ya ternyata ada 3 lapisan penting. 3 lapisan penting itu terbagi menjadi tunica fibrosa, vascularis, dan nervosa. Fibrosa itu dimulai dari yang paling luar ya, ada sklera dan kornea. Kemudian masuk ke vascularis di bagian tengah, ada iris, corpus ciliaris, dan koroid. Dan di bagian dalam lagi ada tunica nervosa ya, seperti retina ya. Retina itu ya yang memberikan pigmented layer atau neural layer ya. Lanjut ya. Nah pertama sklera. Nah sklera itu dia paling luar, paling tebal ya. Kemudian dia fungsinya untuk melindungi ya, protecting ya, melindungi 5/6 bagian bola mata ya. Itu pun ada lapisannya lagi, sklera, ada episklera, ada sklera stroma, dan lamina fusca. Episklera terdiri dari jaringan ikat longgar ya, ada kolagen dan serat-serat fibers yang elastis. Kemudian masuk ke stroma. Semua kata stroma itu memiliki pembuluh darah ya. Di stroma itu ada jaringan ikat yang agak padat, ada kolagennya juga, dan ada pembuluh darahnya juga. Masuk lagi bagian dalam ada lamina fusca ya, dia ada melanosit dan ada makrofag juga ya, sel imun untuk melindungi ketika terjadi paparan atau kontaminasi dari luar ya. Fungsinya tetap sebagai pelindung ya, pelindung bola mata. Kemudian masuk ke limbus. Limbus itu adalah seperti batas ya, batas ini limbusnya ya, kelihatan dari sini. Limbus batas yang berada di antara kornea dan sklera. Dia sebagai cover atau pelindung ya, pelindung dari, kalau bagian eksternal untuk melindungi dari konjungtiva, dilindungi oleh konjungtiva. Kemudian bagian internal ada dilindungi oleh humor aqueous humor ya. Di sini sih yang penting tahu posisinya dulu ya.
secara anatomisnya, limbus di bagian sininya. Kemudian itu aja sih ketebalannya ya, batasnya berada di mana. Oke, lanjut ke kornea. Kornea juga ada beberapa lapisan ya. Kalau secara histologisnya teman-teman nanti lihat, fungsinya juga untuk proteksi membran ya. Epitelnya bagian luar adalah stratified, kelihatan ya. Nih, yang awalnya dia seperti kuboid, dia berstrata naik lagi ya. Stratified squamous ya. Kemudian masuk ke membran Bowman ya, lapisan Bowman ya. Dia untuk menguatkan epitel yang berada di atasnya, masuk lagi ke stroma. Tadi stroma itu biasanya terdiri dari pembuluh darah ya, lebih tebal, ada kolagennya. Masuk ke bawah lagi, ada di Desmond ya, membrana Desmond itu dia lebih tipis ya, lebih pipih, tetapi menguatkan bagian di atasnya. Masuk ke bagian dalam lagi ada endotelnya ya. Endotel ini dari simple, yang awalnya dari stratified menjadi simple. Semakin dia ke dalam semakin sederhana ya. Iris itu ya, iris itu Luh Eka Gayatri. Itu nomor baru absen. Ada Luh Eka Gayatri. Ada ya dokter? Iris Ada, itu dokter. fungsinya apa? Bagian mata. Iris itu fungsinya apa? Sebentar dokter, saya lagi di jalan. Oh ya, masih ada ya. Ya. Dokter jumlah cahaya dokter. Ya, coba Iwayan Agus Putra Darmawan. Iwayan Agus Putra Darmawan. Baik kan dokter ini. Izin dokter, kenapa? Apa fungsinya iris? Iris berfungsi untuk Mengatur jumlah cahaya yang masuk. Apa? Mengatur jumlah cahaya yang masuk. Biasanya kalau kita lihat mata itu kok beda-beda ya warnanya ya. untuk Menentukan warna mata. Nah, dia itu ada untuk memberikan warna pada Mata. apa? Pada mata biasanya ya. Kalau ada kan kadang-kadang teman-teman lihat ya, ada yang Biru. matanya lebih warna hitam, ada yang warna coklat, ada yang Memberikan biru warna kan. pada mata. Nah, karena ada pigmennya di sana Pigmen, ya. pokoknya pigmen Ada warna pigmen. udah. Nah, pigmen inilah yang memberikan warna biasanya. Dipengaruhi oleh genetik ya. Kenapa ada yang lebih coklat, ada yang lebih hitam, ada yang kalau orang luar negeri biasanya lebih biru ya. Itulah pemberian warnanya ya. Di sini yang penting itu ada di bagian stromanya itu ada interpupil muscle ya, terdiri dari otot polos yang sirkular. Kemudian ini sih ada yang berwarna, ada yang pigmented sama non pigmented ya. Nanti boleh teman-teman baca lagi. Oke, masuk ke corpus ciliaris. Di corpus ciliaris itu dia fungsinya untuk menghasilkan aqueous humor ya, untuk mengakomodasi penglihatan atau lensa, membantu kejernihan Apa fungsi? pada lensa kita ya. Dia lapisannya juga ada beberapa ya. Nanti teman-teman boleh baca mulai dari lamina supraciliaris, ada muscle, stroma, basa lamina, pigmented dan non pigmented juga. Nanti diposting di Ini ya tadi ya iris di sini, dikirim ke kemudian corpus ciliaris berada di sini. Ya, di triangularnya, di sisi triangularnya ada corpus ciliaris. Masuk di koroid. Di koroid itu dia sifatnya tipis ya, berada di antara skleroretina. yang ada di dekat nanti nggak kelihatan full. Di sini agak tipis dia, nggak kelihatan ya. Jika diperbesar ada lapisannya juga ya. Mulai dari sklera, ada supracoroid, ada Hallers layer, Settles layer, dan choriocapillaris sampai ke membran Brach ya. Nanti boleh dibaca. Bedanya mungkin di lapisannya sama kandungannya apa, komponennya apa. Jadi ini kayak ada pembuluh darah yang lebih besar, ada lebih sedang ya, boleh dibaca ya.
Yang paling penting itu tahu posisi komponennya apa. Nah, retina lah yang paling banyak memiliki lapisan 10 ya. Kalau teman-teman bisa hafal bagus ya. Kalau memang cukup tahu boleh. Hanya saja ini cukup penting karena sering ya beberapa soal sering keluar lapisan retina karena dia sering disorot ya. Karena jelas. Mungkin besok bisa lihat pas praktikum ya kalau ada. Ini cukup tahu ya. Jadi tiap lapisan itu memiliki komponen yang penting juga. Nanti boleh dibaca. Nah, yang penting itu komponennya seperti rod and cell rod sama cell cone. Rod seperti batang, cone seperti es krimnya. Ingat es krimnya seperti itu ya, triangular. Perbedaannya lebih dalam proses menangkap cahaya. Rod itu berfungsi ketika lebih gelap. Jadi dia lebih ke monokrom, hitam dan putih ya. Dia bisa menangkap cahaya yang lebih gelap, hitam dan putih, sedangkan cone ketika lebih terang atau berpendar ya, yang lebih berwarna ya. Jadi kasus-kasus buta warna parsial biasanya yang bermasalah itu sel cone-nya. Bisa dipengaruhi karena gentik ataupun trauma ya, dibedakan. Nanti teman-teman harus ingat dibedakannya ya, yang mana yang lebih mendeteksi warna yang lebih banyak sama ya yang mana bisa mendeteksi warna lebih banyak, yang mana lebih sensitif terhadap warna ya. Oke, masuk ke media refraksi. Contohnya lensa. Lensa yang kita tahu dia kan pasti transparan ya. Kemudian dia fungsinya untuk melangsungkan akomodasi, melanjutkan akomodasi penglihatan ya. Ini lapisannya. Ada anterior lens kapsul ya, bagian depan ya. Ada epitelnya, ini apa nih? Kalau kayak gini, pipih ya, simple squamous ya. Kemudian ada fibers lensnya masuk ke kortikal dan di bagian posterior ya. Ini tadi kalau kita lihat secara umum ada kornea tadi paling luar, ada iris, corpus ciliaris, dan barulah masuk ke lensa. Jadi gangguan refraksi ketika dia ada lensa bermasalah ya. Entah dia mungkin masuk ke penyakit gangguan refraksi seperti miopia, hipermetrop, dan lain-lain. Nanti kan teman-teman pelajari ya. Oke, nih gangguan refraksi masuk lagi ya di vitreous body ya, di bagian dalam sini. Lensa, kemudian ada vitreous body. Nah, ini fungsinya untuk menjaga bentuk dari retina ya, retina dan bola mata itu sendiri. Jadi bagaimana supaya posisinya tetap di posisi yang sempurna gitu. Jadi ketika bermasalah vitreous body-nya, tentunya posisi dari lensa ataupun retina akan bergeser gitu ya. Dan juga dialah yang mengatur ketika ada cahaya berlebihan, vitreous body juga bisa mengatur proses pembiasan cahayanya gitu ya. Aksesoris lainnya seperti konjungtiva. Konjungtiva itu epitelnya seperti ini ya, ada kolumner. Dia kolumner, ada sel gobletnya. Fungsinya apa? Untuk menetralisir ketika ada zat-zat asing yang masuk ke daerah mata ya. Kemudian ada pembagiannya di lamina proprianya itu ada adenoid dan fibrous ya, itu tergantung fungsinya aja sih. Adenoid tentunya sebagai proses imunitas ya, seperti tadi ketika ada komponen benda asing, dia sebagai sel imunitas untuk melindungi konjungtiva, membantu konjungtiva melindungi bola mata gitu. Kalau fibrous ya tentunya sebagai connective tissue untuk menjaga posisi bentuk dari konjungtiva itu agar tetap utuh. Masuk ke palpebra. Palpebra kita ada berapa? Yudhistira, IGD Yudhistira Cahyadinata. Apa? IGD Yudhistira Cahyadinata. Sorry. Ya, baik dok. Palpebra kita ada berapa? Vertebra. Ada 2 dok. 2 di tiap Palpebrar. Tiap mata dok. tiap mata ada 2. Fungsinya untuk Palpebra. Lindungi mata.
proteksi ya. Kalau orang Korea itu dia punya palpebra nggak? Tidak. Punya. Ini apa nih? Kalau ini Punya sepertinya kan punya. Punya ya, cuma mungkin dia bentuknya lebih Dia nanya nggak nih? lebih kecil ya, lebih tipis ya dibandingkan orang-orang Indonesia ya. Makanya kadang-kadang orang-orang Korea itu malah sengaja untuk operasi blefaroplasti ya, untuk menambahkan palpebra gitu fungsinya untuk, tapi sama-sama fungsinya untuk proteksi ya. Di palpebra tentunya ada otot ya, kelenjar meibom. Nah, fungsinya apa? Palpebra itu selain proteksi juga sebagai penampung ya. Pas nangis, jadi tampung dulu air matanya sebelum dikeluarkan. Itu ya fungsinya untuk proses melembabkan bola mata kita. Ya, penampungannya itu. Masih kuat kok. Lanjut. Nah, ketika menangis ya, Santai. saat kita menangis, air mata dikumpulkan dulu di daerah sini ya, di mana? di Di sini. aparatus lacrimalis ya. Aparatus lacrimalis ternyata dia ada ductus-ductusnya ya, ini ductus-ductus kecil-kecil ini ada ductusnya ya. Lanjut ke nah ini lapisannya aja sih, ada yang lebih kecil dan lebih besar. Ketika dia kecil kuboid, lebih besarnya menjadi kolumner, tergantung bentuk dari ductusnya ya. Ya. Nah, tadi air mata tadi yang terdapat di aparatus lacrimalis turunlah ke kanaliculi kanal, ada kanalnya, kanal lacrimalis. Nah, lapisannya ini ya, stratified squamous non keratinasi. Lanjut ke saccus lacrimalis. Nah, ini terdapat terdapat dua lapisan ya, kolumner ya. Jadi dia berlapis kolumner ya. Dan dia itu di bagian dalamnya ada squamous. Ya, di sinilah dilanjutkan sebelum dia ditampung, dilanjutkan ke nasolacrima, ductus nasolacrimalis. Nah, ini berada di inferior nasal meatus ya. Nah, setelah masuk di nasolacrimalis, disinilah nanti kan makanya pas kita nangis itu kadang ada ingus keluar ya, karena ternyata diteruskan ketika kita berkedip-kedip keluar mata sampailah ke nasolacrimalis sampai kita ingusan ya. Epitelnya sama ya, epitelnya itu dari kolumnar epithelium ya, sampai ke sini, sampai ke nasolacrimal itu sama ya, sampai ke flap squamous. Jadi dari kolumnar menjadi flap. Jadi ingat tadi ya, dari awal dari stratified menjadi sederhana, menjadi kolumner, menjadi squamous ya, pipih sampai ke bawah ya. Itu jadi semakin luar, semakin ke dalam lebih sederhana. Oke, cukup. Lanjut ke telinga ya. Telinga pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, eksternal, middle, sama inner ya. Eksternal, middle, dan innernya ya. Ya, eksternal, pinna ya. Pinna itu daun telinga, fungsinya untuk menangkap suara, kemudian untuk mengetahui arah suara dari mana. Ya, terdiri dari kartilago elastis dan juga ada hair follicle ya, ada rambut-rambut, folikel rambut, kemudian ada kelenjar keringat, kelenjar sebaceus juga ada ya. Kemudian masuk ke meatus acousticus externus ya, bagian luar, dia berada dari sepertiga bagian luar dari telinga ya. Di sini yang penting teman-teman tahu lapisannya apa. Lapisannya stratified squamous keratinized epithelium ya. Nah, jadi harus cukup tahu lapisannya apa, posisinya di mana. Masuk ke middle ear. Middle ear itu ada tympanic membran ya. Kalau teman-teman lihat ini, membran timpaniknya agak tipis. Cuma walaupun tipis seperti ini, ternyata ada lapisan-lapisannya juga. Terbagi menjadi outer, middle, sama inner. Perbedaannya tadi di bagian outer stratified ya, squamous, masuk ke middle menjadi connective tissue ya, ada fibrosa, dan bagian dalam menjadi simple cuboid ya, lebih simple, lebih sederhana ya. Nanti teman-teman baca lagi. Masuk ke middle ear. Nah, dia ada Malleus incustapes ya, udah belajar anatomi. Nah, lapisannya ternyata simple cuboid ya.
Lanjut lagi ke tuba eustachius. Tuba eustachius menjadi simple kolumnar. Kadang-kadang ada yang simple cuboid. Oke, ini mirip-mirip karena udah di tuba eustachius, dia ikut itu ketika diteruskan akan berlanjut ke sistem respiratorik ya. Nah, nanti lapisannya hampir mirip epitel respiratorik atau pseudostratified skeletonic columnar with goblet cell ya. Nanti tetap diingat ya, epitel respiratorik atau ini ya, nama lainnya. Masuk ke inner bagian dalam, nanti teman-teman ketemu dengan koklea. Koklea itu ada organ of Corti ya, organ Corti. Jadi dia ada membran basilaris di mana ada inner dan outer. Innernya itu cuma selapis satu aja, berlanjut ke outer itu baru tiga lapis. Fungsinya apa? Untuk menggetarkan ketika dapat gelombang suara, nanti akan dilanjutkan yang awalnya dari outer ya masuk ke inner ya, berlapis-lapis. Jadi apa yang kita terima itu nggak langsung masuk ke membran timpani, tapi tetap seperti difiltrasi, tapi melewati beberapa proses ya. Kemudian ada membran tektorial ya, ini terdiri dari gelatin. Dia gelatin itu agak lunak ya bentukannya. Di koklea juga ada stria vascularis ya. Nanti dia itu menghasilkan endolimfe. Kemudian ada membran Reisner. Membran Reisner ini lapisannya itu simple ya karena bagian dalam. Jadi simple squamous ya. Yang awalnya ini tadi tetap di luar. Ini stratified ya, stratified ketika masuk ke membran Reisner dia menjadi simple ya. Ini ya, simple kelihatan lebih pipih dia. Inner ear, nanti teman-teman tahu kan anatominya ya, utriculus, sacculus ya. Kemudian masuk ada crista ampularis, ada semicircular ductus ya. Bedanya di histologinya nanti teman-teman cukup tahu aja sih tempatnya, posisinya di mana ya. Makula ya, makula sacculus, utriculus, kemudian cristanya. Lapisannya sih sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Ketika dia paling luar, dia berkeratin, masuk ke dalam jadi lebih simple ya, lebih pipih atau squamous. Oke. Lanjut ke kulit, secara umum terbagi menjadi 3 ya, ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Epidermis ternyata terbagi menjadi 5 lapisan. Nanti boleh dibaca ya, paling luar namanya corneum. Nah inilah yang nanti kalau daki-daki kita ya, ini yang terlepas-lepas nih keratinnya ya, lepas-lepas, masuk ke lucidum di bagian bawahnya. Dia itu bentukannya lebih lunak ya, lebih lunak. Kemudian ada granulosum ya, granula, dia terdiri dari beberapa lapisan 3-5 ya. Dia itu seperti water barrier, melindungi kulit ya dari agar membantu melembabkan kulit karena dia terdiri dari banyak cairan di granulosum. Masuk ke spinosum, dia itu memiliki taut rekat. Jadi spinosum ini sangat berperan dalam kondisi kulit, apakah dia meregang ataukah lebih kencang gitu. Kalau melihat semakin kita tua, stratum spinosum ya, semakin dia lebih lebih melar gitu ya. Seperti itu. Masuk ke stratum basal. Stratum basal terdiri dari sel kolumner atau kuboid. Nah, nanti disinilah yang banyak melanosit ataupun stem cell ya. Stem cell itu yang nanti sebagai pusat imunitas pada kulit, dan juga melanosit memberi warna pada kulit gitu. Jadi melaninnya paling bawah ya. Oke, masuk ke epidermis. Tadi sama ya, ini ya mirip ya, corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal, dan dermis ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi.
Di dermis ada di bagian dalamnya ada papillary sama retikular. Papilar itu dia sebagai ada jaringan ikat longgar ya untuk merasakan sentuhan ya. Ada sistem saraf sentuhan di sana ya. Kemudian kalau retikularis dia itu pola sifatnya ada jaringan ikat kolagen ya, kolagen tipe 1 yang agak rekat ya, yang agak rekat. Kemudian dia terdiri dari ada kelenjar keringat. Jadi kalau ditanya kelenjar keringat adanya di mana, biasanya lokasinya ada di dermis bagian retikular ya. Dan juga kalau ada soal mungkin sentuhan atau pacinian ya, pacinian korpus kalau sentuhan vibrasi itu letaknya di daerah dermis bagian retikular. Jadi retikular itu dominan ada dari pembuluh darah ya, pembuluh darah, kemudian sensitivitasnya lebih tinggi. Hipodermis bagian dalam lagi, bagian dalam itu lebih mostly adipose tissue, jadi lebih banyak adiposa ya, jaringan adiposa ya, pelemakan terjadi di sini. Nah, hipodermis tiap orang itu beda-beda tergantung berat badannya ya, ketebalan dari lemaknya gitu. Oke, kemudian ada folikel rambut ya. Folikel rambut itu terbagi jadi inner sama outer. Inner itu yang nanti bertumbuh ke dalam, semakin dalam ya. Outer itu ketika dia bertumbuh keluar. Nah, di sini ada juga erector pili dan kelenjar sebaceus ya. Itu untuk sebum. Sebaceus menghasilkan sebum. Jadi kalau dia berlebihan, sebum berlebihan jadi apa? Entah jadi jerawat, jadi ketombe juga bisa ya. Nah, erector pilinya itu untuk merasakan membantu proses pertumbuhan rambutnya nanti ya. Lanjut ke ini, glandula sebaceus ya. Kita udah pelajari tadi ya, ada sebum ya. Ketika dia menghasilkan berlebihan, bisa menjadi jerawat ataupun ketombe ya. Ada namanya sekresi holokrin. Holokrin itu nantinya akan mengeluarkan sebum. Berbeda dengan ini, glandula sweat ya, sweat gland atau kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat ada yang ekrin sama apokrin. Ekrin itu biasanya dibandingkan apokrin ya, bedanya itu apokrin di bagian kadang-kadang kalau misal ada berbau badan ya, bau badan itu dari apokrin ya, apokrin gland. Bentukannya sih bedanya, kalau ekrin tuh seperti tubulus, jadi kayak tabung-tabung ya, tabung-tabung nih panjang-panjang ya. Apokrin dia letaknya di beberapa ya, jadi kalau sumber dari misal ada bau badan itu yang dihasilkan oleh apokrin ya, sebum yang berlebihan yang dihasilkan oleh apokrin gitu. Nanti teman-teman boleh baca lagi ya. Beberapa sel yang penting seperti ada sel Merkel, kemudian Meissner, Pacinian, dan Ruffini ya. Merkel itu untuk merasakan sentuhan bagian epidermis, kemudian Meissner juga sama ya, sentuhan. Kalau vibrasi yang lebih dalam ya, Pacinian, Ruffini itu untuk stretch atau peregangan ya. Ini beberapa sel yang cukup penting untuk merasakan sensoris. Kemudian masuk ke penghidu. Penghidu itu ada vestibulum nasalis ya, ada vestibulum nasalis. Lapisannya sama ya, stratified squamous keratinous epithelium, tapi ada fibrisiae-nya. Coba pertanyaan. Luh Nyoman Dewanti. Luh Nyoman Dewanti, apa bedanya fibrisiae sama silia? Fibra sama silia. Apa bedanya fibrisiae dan silia? Kan kadang kita kemarin belajar ya silia. Terus sekarang ada fibrisiae. Fibrisiae itu apa? Apa bedanya sama silia?
Gimana Nyonya Mandewanti? Dokter, sebelumnya fibrillariae ditemukan pada bakteri, sedangkan celia pada sel eukariot. Nah gitu. Oke. Coba Alia Syarifah Koli. Alia Syarifah. Ya dokter. Apa perbedaannya fibrillariae sama silia? Silia yang kita biasanya pelajari, yang silia dan fibrillariae itu bedanya apa? Dia kan sama-sama rambut ya. Bedanya apa? Oh iya. Oke, jadi fibrillariae itu dia sama-sama rambutnya sama-sama gaya. Nah, fibrillariae itu lebih tebal ya. Bulu hidung kan dia terlihat ya tebal, sedangkan silia itu lebih halus. Dia juga rambut-rambut tapi halus di bagian dalam tubuh kita, jadi nggak kelihatan ya. Fibrillariae itu lebih kelihatan. Contohnya di bulu hidung ya, gitu nih kelihatan nih ya. Tuh, oke. Masuk ke bagian respirasi pada penghidup. Nah, epitelnya ingat ya kemarin materi respi ya. Respiratory epithelium atau pseudostratified related columnar epithelium. Nah, inilah silianya yang tipis-tipis ini ya, yang halus-halus ini. Jadi tidak kelihatan, kalau kasat mata itu nggak kelihatan kecuali pakai mikroskop ya. Ada sel gobletnya, kemudian di bagian lamina propria bagian dalam nih ada pembuluh darah dan juga glandula atau kelenjar seromukus. Kemudian bagian olfaktori kemarin juga kita sudah pelajari ya. Ternyata ada beberapa bagian yang penting dari epitelnya, epitel olfaktori ya. Kemudian ada sel-sel olfaktori. Kemudian ada substanticular cell ya, ini untuk membantu proses pembentukan, maksudnya menguatkan epitel olfaktoriumnya. Sel-sel itu adalah terdiri dari apikal dan sel basal biasanya ya. Ini basal sel nih, apikal dan basal ya. Di bagian lamina propria ada glandula Bowman ya. Nah, saat kita menghidup, kayak pas kita nyium bau ya, gini. Kenapa nih komang adenia Iya dokter. ya, kenapa kalau kayak pemulung itu kan tiap di tumpukan sampah, kenapa mereka biasa saja dibandingkan kita yang pertama kali bau tuh rasanya kayak berubah, kira-kira kenapa? Sebentar ya dokter. Sudah terbiasa gitu ya. Izin dokter, kenapa pemulung lebih terbiasa menghirup bau sampah dibanding dengan kita? Karena penciuman mereka sudah terbiasa dokter, atau habituasi, dan juga ada penurunan sensitivitas reseptor hidung. Ya, boleh ya. Salah satunya ternyata ada fungsi dari glandula Bowman ini, sehingga untuk menetralisir bau yang hirup gitu. Jadi takut kita benar akan mengalami atrasi terhadap bau tersebut ya. Fungsi dari glandula Bowman. Oke. Ini juga banyak nerve of bundle ya. Ini banyak pembuluh darah. Oke, lanjut. Ini sinus paranasalis. Kenapa ini penting pada kepala kita, otak kita ya. Kepala kita ada tengkorak, karena sebagai penyeimbang agar kepala kita tidak penuh dengan cairan ya. Kenapa ada sinus paranasal ya, agar cairan bisa tetap stabil ya. Cairan CSF tetap stabil pada tengkorak ya. Kalau dia tidak ada ini, nanti dia menumpuk dong cairannya ya.
Cairan menumpuk. Nah, makanya pada kasus sinusitis kan radang nih, di daerah sini radang, jadinya tidak maksimal, pernafasan jadi sulit, sering pilek, ya, itu fungsinya. Nah, ternyata lapisannya ini ya, respiratory juga sama. Ada sel gobletnya juga, dan ada kelenjar mukusnya. Jadi, kenapa mukus? Pas kita ingusan tuh, ingus yang berasal dari paranasal itu lebih cair ya, tidak kental. Masuk ke terakhir di lidah, pengecapan. Pengecapan itu dominan organ muskuler, otot ya, otot. Karena dia sifatnya lentur ya, elastis, epitelnya juga non keratin ya. Beberapa ada yang non keratin, ada yang berkeratin tergantung dengan posisinya. Kenapa demikian? Karena beberapa posisi itu punya peran masing-masing. Nanti kita bahas ya. Terus dia itu ototnya terbagi menjadi tiga bentuk atau bukan potongan sih, ya bentuk ya. Ada yang longitudinal, ada yang transversal ya, ada yang lurus, ada yang round, gitu ya. Fungsinya apa? Nantilah dia berfungsi untuk ketika kita makan. Kan banyak bentuk makanan ya, jadi menyesuaikan lokasi. Jadi lidah kita bisa menyesuaikan tempat makannya masing-masing ya, makanya dia berbeda bentuk agar memudahkan proses mengunyah gitu, dibantu oleh lidah. Jadi gigi dan lidah ya. Ini epitelnya paling luar ya, epitelnya tadi ya, biasanya non keratin ya. Kemudian kadang-kadang berkeratin, contohnya di filiformis. Coba kita lihat. Nah, inilah dia. Ada 4 tipe ya. Kemarin kita sempat singgung pas di awal-awal pembelajaran, ada yang filiformis. Apabila filiformis, dia itu seperti seperti es krim bentuknya ya, ujungnya lancip, kemudian berkeratin tapi tidak memiliki testbat ya, memudahkan untuk abrasi. Jadi proses mekanik, jadi ketika pertama kali makanan masuk nanti dibantu oleh filiformis, makanya dia berkeratin untuk memilah-milah makanan mana. Kan kadang-kadang tuh pas kita makan ternyata ada mungkin pas makan nasi masih ada yang batu-batu kecil itu. Nah, dirasakanlah oleh papilla filiformis. Salah satu contohnya ya. Masuk ke circumvallata. Circumvallata itu seperti V-shape ketika dilihat secara anatomi, bentuknya seperti V-shape. Kemudian ada kelenjar serous ya, von Ebner atau kelenjar serous ya, yang nantinya untuk membantu ketika makanan masuk, dibantu di lubrikasi ya, karena itu ditambahkan serous cairan ya, cairan agar bisa lebih mudah untuk ditelan ya, sebelum ditelan. Kemudian masuk ke fungiformis seperti fungi, seperti jamur bentuknya ya, mushroom. Berada di 2/3 anterior, dia non keratin dan terdapat testbat. Nah, kalau kita buka mulut, ada yang merah-merah, red dots itu, nah posisinya fungiformis ya. Gitu. Kemudian foliata, khasnya ini biasanya foliata di hewan lebih banyak. Kalau di manusia ada tapi kurang jelas. Paling jelas pada anak-anak biasanya ya. Pas kita dewasa, ini kadang-kadang tidak terlihat. Ya. Itu sih ya. Jadi kalau foliata itu agak jarang di manusia. Kalaupun ada, terlihat paling sering pada anak-anak. Ketika dewasa, foliata agak sulit dilihat. Nah, testbat itu bentuknya seperti ini ya. Testbat seperti ini, fungsinya untuk mengecap apa, tergantung lokasinya ya. Ada yang manis, ada yang asin, ya, ada yang pahit, ada yang kecut asam, ya. Nih, kalau kita perbesar, ternyata bentuknya seperti apa ini ya? Seperti kayak bibit, seperti bibit gitu ya, seperti bibit atau beras ya bentukannya.
Di dalam tes bat itu sendiri ternyata ada beberapa sel penting ya, ada gustatory. Nah, inilah tes reseptor ya untuk merasakan mengecap rasa. Kemudian ada sel supporting dan basal cell. Ini dia basal cell ya, T cell ya. Ini mikrofili. Jadi alurnya itu dari apas dulu, makanan masuk dirasakan oleh ujungnya ya, T-spore, masuk ke T-cell, baru masuk ke basal cell, tentunya basal cell. Apapun itu yang terkait basal cell, ependymal cell, itu biasanya di situ ada sistem imun yang untuk melindungi. Ya, inervasinya sudah belajar di anatomi ya. Kalau ternyata di bagian lidah kita 2/3 anterior itu diatur oleh nervus 7, masuk ke posterior, 1/3 posterior ke nervus 9, dan di epiglotis ke nervus 10 ya. Jadi ternyata lidah itu sudah ada bagian-bagiannya, bagian nervusnya ya, nanti dibaca lagi. Di lingual, kenapa di lingual itu ternyata ada kelenjar, serous dan mucus. Seperti tadi dibahas di awal, kenapa itu perlu? Karena untuk membantu melarutkan makanan sebelum ditelan ya. Jadi makanan yang awalnya keras, padat, contohnya makanan-makanan tidak berkuah ya, kan keras tuh. Jadi dibantu dengan kelenjar ini agar mampu melarutkan entah itu enzim lipase, amilase yang nantinya diteruskan ke pencernaan gitu ya. Nanti bedanya ini ya, mukus, serous yang pernah kita pelajari. Duktus ya, duktusnya. Itu aja sih. Sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dulu habis itu baru lanjut kuliah lagi ya.